Saudara, sudah 3 minggu berlalu, polisi belum menemukan titik terang pasca penculikan seorang anak warga Gunung Sahari, Jakarta. Salah satu bukti yang digunakan polisi selama ini adalah rekaman CCTV atau kamera pemantau yang merekam pelaku saat membawa atau menculik Malika, bocah yang diculik dengan menggunakan bajai. Tim Liputan Kompas TV sempat meninjau rute yang digunakan pelaku saat menculik Malika dari lokasi Gunung Sahari 7A menuju ke stasiun kota Jakarta Utara. Waktu tempuh dari lokasi penculikan menuju ke stasiun kota dengan bajai sekitar 15-20 menit. Rute ini juga sudah dipantau polisi melalui CCTV di setiap lintasan jalan yang merekam atau ada kamera CCTV-nya. Namun buramnya hasil CCTV tidak bisa jelas menggambarkan wajah pelaku. Malika sendiri adalah seorang anak perempuan berusia 6 tahun, buah hati dari warga di Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Lokasi hilangnya Malika termasuk lokasi yang cukup ramai. Pada saat pelaku menculik Malika, tidak ada warga yang curiga karena Malika yang terlihat tidak takut dengan pelaku. Pelaku sendiri diketahui sebagai seorang pemulung dan memiliki 2 inisial nama. Dan diakui oleh polisi, ini memang sulit dilacak. Selain tidak memiliki tempat tinggal tetap, juga tidak ada kerabat, pelaku yang diketahui bernama Yudi alias Herman tidak menggunakan juga telepon seluler selama ini. Bapak polisi, saya mohon dipercepat gerakannya agar ditemukan pelakunya. Cari-cari keberadaan si pelaku ataupun si korban, ya, akhirnya membuahkan hasil seperti ciri-ciri foto si pelaku itu pernah dikirimkan ke saya dan pihak keluarga untuk menganalisa pelaku. Saudara, perhatikan baik-baik di layar Kompas TV. Inilah foto dari Malika Anastasia, gadis cilik warga Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Jika Anda melihat anak seperti ini, kalaupun mirip begitu, mungkin saja Malika, dimanapun Anda melihatnya, ikut membantu. Kami harapkan Anda bisa dapat ikut membantu untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat atau pihak-pihak terdekat untuk bisa memastikan apakah itu Malika atau tidak. Sekali lagi, perhatikan gambar atau foto ini di layar Kompas TV. Kami masih mewakili orang tua korban dan keluarga korban mencari Malika. Mungkin ini satu-satunya bantuan yang bisa kita berikan kepada keluarga korban. Dan Malika mudah-mudahan bisa segera ditemukan dan kembali ke pelukan orang tuanya. Nah, saudara, 3 minggu sudah Malika, 6 tahun, diduga diculik seorang pria menggunakan bajai dan hingga kini Malika belum ditemukan. Laporan sudah dimasukkan ke pihak kepolisian. Kepolisian juga sudah membentuk tim khusus, termasuk orang tua dari Malika yang memasang foto anaknya di beberapa tempat tetapi belum juga membuahkan hasil. Bagaimana sebenarnya kasus ini perkembangannya? Di studio Sapa Indonesia Pagi kita kedatangan Ibu Oni, Ibunda Malika. Bu Oni, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di sini. Bu, perkembangannya dari kepolisian terus memberikan informasi ke Ibu sama Pak Tunggal ya, Iya, suami benar. Ibu, begitu? Benar. Setiap hari ngasih kabar? Setiap hari. Dia kalau tidak pagi, kalau nggak sore, pas jam-jam istirahat. Itu Lewat dia apa dikasih taunya? datang. Oh, datang langsung. Datang. Apa yang terakhir dijelaskan mengenai kasus ini? Dia datang pas jam 8 malam. Itu terakhir dari pihak Kapolda. Nanyakan, Bu, Ibu tahu, Ibu kenal foto ini. Ya, itu saya memang waktu itu diundang ke sana untuk bikin sketsa wajah. Saya bilang itu tidak menunjukkan ke 100%, saya bilang itu kurang. Karena saya yakin itu ada yang kurang gitu dari yang saya pikirin. Jadi sketsanya yang udah dibuat polisi dari keterangan Ibu belum mirip lah Ya, gitu, dengan belum terduga pelaku ini. Kalau Ibu mengenalnya siapa sih pelaku ini namanya? Dia kenal nama saya, bilangnya seperti ini loh Pak. Bu, Ama, Yudi nih tadi kemarin abis nimbang, makanya sekarang Yudi mau ngopi. Selalu Jadi ngomong dia nyebut nama. namanya Yudi. Ya. Ya, polisi memang bilang namanya
di beberapa tempat Yudi, di beberapa tempat namanya Herman begitu. Anda yang mengikuti dialog ini juga mungkin bisa siapapun yang mungkin Anda kenal bernama Herman, kemudian ada gadis kecil begitu, mungkin bisa melapor. Datangnya setiap hari ke warung kopinya Ibu? Enggak. Oh. Kalau Yudi lewat, ini. ya kalau lewat emang tiap hari, selalu bawa gerobak. Ya, itu dia kalau mampir 3 hari atau 2 hari setelah dia habis nimbang, gitu. Kalau dia habis nimbang pasti mampir, Iya. untuk beli kopi. Oke, jadi nggak setiap hari ngobrol. Dan Betul. pada setiap kesempatan lagi mampir ngopi di warungnya Ibu Oni, Malika suka ada di situ. Malika Jadi selalu kenal ada. sama si Yudi ini. Iya. Pernah sesekali dia ikut ngedengerin musik. Dari si Yudi. Itu pernah dilarang juga sama ayahnya. Neng, teh, sini. Udah, jangan ke sana-sana mulu. Di sini aja. Nih denger musik sama Mbak. Kan manggil kakaknya tuh Mbak. Nggak mau. Orang sama Mbak nggak pernah dikasih. Mendingan sama si Om. Om baik kok. Bilangnya gitu. Memang itu karakternya Malika Iya, begitu. iya. Gampang kenal sama orang. Iya. Oh, apalagi karakternya Malika yang Ibu Oni ingat? Ceriwis ya dia? Dia itu bawel. Bawel. Berani protes. Kalau orang dia ngerasa salah itu orang pasti protes. Ngomel. Adatnya emang keras. Iya. Ya, di gambar yang kita sampaikan nih, Bu, ini gerobak ini milik Yudi sudah ditemukan, tetapi orangnya tidak ada dan di gerobak ini dikenali sebagai milik Yudi atau Herman itu. Mudah-mudahan dengan perkembangan-perkembangan sedikit demi sedikit ini nanti Malika bisa ditemukan. Ibu Oni sama Pak Tunggal sekarang upayanya apa lagi? Saya tahu Ibu dari teman-teman yang meliput ke tempat tinggal Ibu setiap hari bagiin foto, bilang ke tetangga, sampai seberapa jauh itu Ibu Oni jalan begitu? Kalau untuk saya sendiri ya tidak terhitung dan tidak terukur jauhnya seperti apa berkilo-kilo. Itu saya nikmatin karena memang saya kepingin ketemu anak saya. Jarak tempuhnya seperti apa saya selalu nikmatin. Setiap hari itu? Ya. Ya. Warung Ibu sekarang buka apa enggak jadinya? Saya semenjak si Malika dibawa sama Yudi, sampai detik ini saya belum beraktivitas untuk dagang. Jadi warung tutup dulu. Iya. Nah, Ibu setiap hari ini, Bu, bisa didiriin nggak? Itu dikasih lihat ke depan. Nah, ini yang Ibu bawa setiap hari ini ya? Iya. Awalnya saya bawa yang warna merah, Ya. yang pakai baju merah itu. Nah, kakaknya buka-buka foto, ada ini yang memang sekarang dia seperti ini. Oh, ini jadi foto yang agak terbaru dari Iya, Malika iya, seperti ini ya? Iya. Jadi dibikinlah sama Ibu dan keluarga seperti ini. Ini posternya saya sekarang. dibuatkan oleh Bapak Azam, Azam Khan. Iya. Dia mendampingi lawyer saya ya? sebagai lawyer. Oh iya. Iya. Oh iya, selamat pagi Pak Azam. Terima kasih. Saya Bu dibantu Oni dengan dibantu dia. dengan keluarga. Mudah-mudahan nanti Malika bisa cepat ketemu di sudah 3 pekan gini. Kalau sampai sejauh ini dari Ibu menyebar, saya sebutnya foto atau poster ini, belum ada kabar. Atau pernah nggak ada yang menghubungi, kayaknya pernah ngelihat di mana atau apa? Belum Ada. pernah. Oh ada? Ada. Apa tuh ceritanya Bu? Siapa yang waktu itu? Itu lewat dari Facebook. Oh iya? Nah, saya kan punya mantu dari anak pertama. Mantu saya tuh dapat Facebook dari seseorang. Katanya pernah lihat, kakak, saya pernah lihat anak ini yang ada di poster. Cuman waktu kondisinya malam, pas saya nggak sempet. Soalnya saya papasannya terlalu cepet. Pas mau nanjak itu dempet sama saya. Dia menggunakan motor. Di daerah mana katanya itu? Daerah Banten. Oh di Banten. Daerah Banten. Desanya apa sih namanya? Cikulur. Oh Ibu inget ya Iya. sampai ke desanya. Desa Udah Cikulur. disampaikan ke polisi itu ya? Saya udah sampaikan itu, saya sampaikan semalam. Oh oke. Kapan dapat kabar di Facebooknya itu?
Mantu saya ngasih taunya itu pas malam Senin. Kemarin ini ya. Ini baru Selasa ya. Iya, malam Senin. Jadi ibu cepat-cepat sampaikan ke Iya, kepolisian. iya. Mudah-mudahan nanti ini menjadi petunjuk terang, walaupun mungkin mirip atau apa, Iya. penonton atau pemirsa Kompas TV nanti pasti insya Allah membantu. Jadi jangan kaget kalau ada informasi-informasi, Ibu Oni pokoknya terima semua informasi dan sampaikan nanti ya ke kepolisian. Iya. Ibu kan sempat kenal sama Yudi. Bu, bisa aja kan sedang ditonton juga begitu oleh Yudi atau siapapun namanya. Apa yang mau Ibu sampaikan? Yang saya sampaikan kepada Yudi, kalau seumpamanya memang mau mengasuh Malika, kenapa tidak ada omongan sepatah kata pun untuk saya? Kalau memang anaknya mau, ya kita bisa bikinlah prosedur seperti hukum. Kan kita negaranya negara hukum. Masa iya dia mau ngurus, mau merawat, saya nggak kasih. Ibarat kasar kalau memang dia punya omongan, tidak seperti ini dia, caranya seperti ini. Kalau caranya seperti ini sama aja nyakitin batin saya. Iya. Sedangkan saya tidak pernah menyenggol kata-kata kasar, apa berbuat jahat sama dia. Kok balasannya seperti ini? Kalau memang dia tidak mau berniat untuk mengembalikan Malika, biar hukum dan keadilan yang menjalankan semua. Oke, jadi sebetulnya kalau memang ada niatan baik untuk mau merawat, mengasuh Malika, bisa jadi Ibu Oni sama Pak Tunggal akan mengizinkan begitu ya. Jadi jangan dibawa tanpa omongan. Iya. Memang cukup dekat Malika sama Yudi, kan sesekali aja datang sebenarnya. Kalau Malika tipe anaknya itu nggak bisa gampang mudah apet apa mudah percaya. Iya. Dia itu dia bilang gimana sih wataknya kaku. Sama orang juga milih-milih. Iya. Dia ini. Cuman kalau dia ngerasa nyaman, ya itulah dia. Iya. Gitu. Karena kalau dari kamera pemantau rekamannya kayaknya sambil nari-nari diajak naik bajai itu mungkin karena sudah beberapa kali ketemu dia merasa nyaman lah sama Yudi ini sedemikian rupa. Pada waktu itu memang kebetulannya agak sedikit lolos lah dari pengawasan ibu sama bapak ya. Ya posisi itu saya kan kerja berangkat jam 6 pagi, itu dia sempat mesen sama saya. Ibu, kalau berangkat kerja, di kerjaan hati-hati. Ya Bu, salim, aku cium dong Bu. Malika itu? Iya. Ke ibu pada hari itu, hari terakhir itu? Pagi-pagi jam 6. Nah setelah saya berangkat, dia nganter kakaknya sama adiknya ke sekolah. Setelah itu main tuh, abis main bapaknya kan bungkusin dagangan. Dia bantuin bungkus dagangan. Sempet juga disuruh beli plastik sama bapaknya untuk bungkus ikan. Neng, teh beliin plastik dong. Ayah sini. Tapi aku ntar beliin kue pancong ya. Gitu. Nah ya udah terserah. Jangan deh jangan kue pancong. Beliin itu aja susu Milo. Ya udah kamu satu, Dede satu. Siap bos. Berangkat beli plastik. Beli plastik nyebrang lah rel. Dia nggak ada takut orangnya. Iya. Biar relnya berganda gitu, nggak ada takut. Kalau kita makan udah was-was. 2 kali pernah hampir mau keserempet. Kereta. Tapi kereta ini aku kan lihat gitu. Emang nekat. Emang anaknya berani, bawel, ceriwis. Jadi mungkin diajak ngobrol sama orang yang baru dikenal pun dia berani sebetulnya bicara. Nah hal inilah yang mungkin membuat Malika ada rasa percaya pada orang-orang yang sudah beberapa kali ngobrol dengan dirinya. Mungkin diajak jalan-jalan. Mudah-mudahan Malika bisa cepat pulang. Apa harapan Ibu? Bu, kan sudah ada Komnas Anak datang. Kepolisian jangan ditanya lah, pasti perhatian sekarang. Apalagi ini juga diliput oleh media sedemikian rupa. Kita semua mendoakanlah buat Malika, buat Ibu dan keluarga. Apa harapan Ibu? Yang ini kan udah, mohon maaf ya Bu. Udah 3 pekan. 3 pekan ya. Iya. Saya ingin tahu begitu, apakah di hati Ibu
sudah merelakan Malika atau Ibu masih punya keyakinan Malika bisa kembali? Keyakinan saya malah sekarang makin mantep. Hmm, Malika akan pulang menemui saya, Amin. entah dengan siapapun, hmm, dalam keadaan sehat. hmm, Karena orang yang merawat itu memang benar-benar ngejaga Malika. hmm. Itu keyakinan Iya. Ibu ya. Iya. Ya, saya melihat Ibu lebih kuat dari beberapa hari awal-awal begitu sekarang, dan mudah-mudahan ini menjadi kekuatan juga bagi Malika. Terus dibawa dalam doa, Bu, kita semua mendoakan yang terbaik Amin, untuk amin, Malika. Ya karena Mudah-mudahan ya semua keyakinan berjalan. saya Iya, semakin hari semakin mantep Malika pulang dan dalam keadaan sehat. iya. Nah, bagi pemirsa Kompas TV, perhatikan lagi foto dan gambar yang dipegang oleh Ibu Oni ini. Kalau Anda dimanapun, seperti saudara kita yang ada di kawasan Desa Cikulur di Banten, saya terima kasih juga mewakili keluarga Ibu Oni dan Pak Tunggal. Sempat melaporkan di Facebook begitu, sempat kelihatan seperti ada Malika. Laporkan terus ke kepolisian, ke Bu Oni langsung, kemana saja Anda bisa melaporkan, RT RW, karena itu bisa saja menjadi petunjuk baik bagi Ibu Oni dan Pak Tunggal untuk bisa bertemu lagi dengan Malika. Kita bantu sebisanya. Ini saatnya kita saling membantu untuk melihat baik-baik foto-foto yang sudah dikumpulkan oleh Ibu Oni dan keluarga. Bu Oni, Malika ini putri anak keberapa dari Bu Oni dan Pak Tunggal? Saya mempunyai anak 6. 6. 6. Malika Yang- nomor? Yang nomor 5. Nomor 5. Yang ada 5. Oh, begitu. Putri 2, putra 3. Oh, begitu. Iya. Baik, Bu Oni, terima kasih ceritanya. Iya, sama-sama. Sekali lagi kita mendoakan Amin. Malika bisa kembali seperti Amin. keyakinan Ibu dan Bapak. Amin. Saya tetap yakin Malika pasti pulang. Amin. Kita doakan bersama. Amin. Semoga Malika Anastasia bisa cepat kembali ke Bu Oni dan Pak Tunggal. Makasih ya Bu ceritanya. Terima kasih kembali Ya, sama-sama. kuat terus. Terima kasih. Amin. Amin. Nah, itu tadi dialog kami bersama Ibu Oni, orang tua dari Malika Anastasia, yang kita doakan bisa segera kembali berkumpul bersama keluarga setelah 3 pekan ini belum kembali. Diduga dibawa oleh orang bernama Yudi atau bernama Herman, yang terus menjadi upaya dari kepolisian